Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indrani Arif dari Prodi Akuntansi Angkatan 22. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai hutang lancar. Adapun pembahasan yang akan saya bawakan, yang pertama ada definisi hutang lancar, dan yang kedua ada jenis-jenis hutang lancar, dan yang terakhir ada contoh hutang lancar. Apa sih hutang lancar itu? Current liabilities atau hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Selain itu, pembayaran utang lancar biasanya dilakukan menggunakan aktiva lancar perusahaan, yakni kas dan piutang. Apa saja jenis-jenis hutang lancar? Yang pertama ada hutang lancar yang bisa ditaksir jumlahnya. Hutang lancar yang bisa ditaksir jumlahnya meliputi 3. Yang pertama ada hutang hadiah, yaitu hutang yang muncul ketika menerima atau memberikan uang atau barang sebagai hadiah. Yang kedua ada hutang garansi, yaitu utang perusahaan untuk memperbaiki atau mengganti produk yang rusak selama periode garansi yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga ada utang pajak penghasilan, atau jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pihak pajak berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Yang kedua adalah utang lancar yang bisa ditentukan jumlahnya. Utang lancar yang bisa ditentukan jumlahnya meliputi 7. Yang pertama ada utang dividen. Hutang dividen adalah kewajiban perusahaan untuk memberikan sebahagian keuntungan kepada para pemegang saham sebagai pembagian dividen. Yang kedua ada utang dagang. Utang dagang adalah uang yang perusahaan harus bayar kepada pemasok karena barang atau jasa yang sudah dibeli, namun pembayarannya belum dilakukan. Yang ketiga ada wesel bayar, artinya seseorang membayar utangnya dengan menggunakan metode pembayaran wesel bayar. Ini seperti memberikan cek sebagai bentuk pembayaran. Dan yang keempat ada utang gaji. Utang gaji adalah uang yang harus dibayar oleh perusahaan kepada karyawan atas pekerjaan yang sudah dilakukan. Ini mencangkup pembayaran gaji yang masih belum diterima oleh karyawan pada waktu yang telah ditentukan. Yang kelima ada utang bonus karyawan. Utang bonus karyawan adalah uang tambahan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai penghargaan atas kinerja atau pencapaian tertentu. Dan yang ke-7 ada biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar adalah tagihan atau pembayaran yang harus diselesaikan oleh perusahaan dalam waktu dekat, seperti tagihan kepada pemasok yang belum dibayar. Dan yang terakhir ada pendapatan diterima di muka, yaitu hutang perusahaan untuk memberikan produk atau layanan di kemudian hari sebagai respon terhadap pembayaran yang sudah diterima dari pelanggan sebelumnya. Artinya, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan apa yang sudah dibayar pelanggan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga ada utang lancar berdasarkan pengelolaannya. Utang lancar berdasarkan pengelolaannya dibagi atas 2, yaitu yang pertama ada utang konsumtif. Utang konsumtif adalah uang yang dipinjam untuk membeli barang atau layanan yang bersifat konsumtif, seperti pakaian, hiburan, atau barang-barang yang tidak esensial lainnya. Yang kedua ada utang produktif, yaitu uang yang dipinjam untuk meningkatkan bisnis atau investasi yang diharapkan memberikan keuntungan atau pertumbuhan jangka panjang. Adapun contoh hutang dagang. Pada tanggal 1 Juli, Inris Sport membeli peralatan sepak bola senilai 120 juta dari produsen atau pemasok secara kredit. Pada transaksi ini, persyaratan kredit adalah 2/10N/30. Tanggal faktur adalah 1 Juli dan biaya pengiriman sudah termasuk dalam biaya pembelian. Syarat 2/10N/30 berarti Inris Sport memiliki 10 hari untuk membayar disertai diskon 2%. Jika tidak,
Inri Sport memiliki waktu 30 hari, dalam hal ini 31 Juli untuk membayar penuh tetapi tidak menerima diskon. Inri Sport akan membuat jurnal kewajiban lancar karena hutang dagang pada tanggal 1 Juli sebagai berikut, yaitu persediaan sebesar 120 juta di debit dan hutang dagang sebesar 120 juta di kredit. Jika Inri Sport membayar lunas hutang dagang pada 10 Juli dan memenuhi syarat untuk diskon, maka jurnal pembayaran hutang dagangnya menjadi hutang dagang sebesar 120 juta debit, diskon pembelian 2.400.000 secara kredit, dan kas sebesar 17.600.000. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Niloh Eka Prayani. Hari ini akan membahas tentang investasi jangka panjang. Jadi, materi yang akan dibahas yaitu pengertian investasi jangka panjang, tujuan investasi jangka panjang, jenis-jenis investasi jangka panjang, risiko investasi jangka panjang, dan strategi investasi jangka panjang. Jadi, pengertian investasi jangka panjang adalah jenis investasi yang dilakukan sewaktu-waktu untuk jangka waktu panjang, bisa lebih dari 1 tahun. Hasil investasi tersebut akan dinikmati pada saat jangka waktu berakhir, sehingga investasi seperti ini tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Selanjutnya yaitu tujuan dari investasi jangka panjang, di mana yang pertama yaitu mendapatkan kepastian dana dan keuntungan di masa depan. Maksud dari perencanaan ini adalah kita dengan melakukan investasi jangka panjang sudah dipastikan bahwa kedepannya kita telah mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, selanjutnya yaitu passive income atau pendapatan pasif, di mana kita akan tetap mendapatkan pendapatan atau keuntungan dari investasi yang kita lakukan tanpa adanya keterlibatan kita di dalam investasi tersebut. Lanjut, yang ketiga adalah menghindari resiko. Seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan orang lebih memilih investasi jangka panjang karena resikonya yang kurang dan nilai dari investasi yang terus meningkat setiap waktunya secara stabil. Dan yang terakhir yaitu mengelola keuangan dengan optimal. Dengan melakukan investasi jangka panjang, kita bisa mengelola keuangan dengan lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi jangka panjang, di mana terdiri dari emas, saham, properti, obligasi, reksadana, dan juga deposito. Nah, selanjutnya yaitu resiko investasi jangka panjang. Yang pertama itu yaitu resiko pasar. Adanya resiko pasar atau harga pasar menurun ini disebabkan oleh faktor seperti isu-isu politik, resesi ekonomi, kerusuhan, dan perubahan iklim politik, sehingga mengakibatkan harga produk investasi menjadi naik turun atau tidak stabil. Yang kedua adalah risiko likuiditas, di mana risiko ini lebih kepada investasinya yang tidak mudah untuk dicairkan. Misalnya deposito yang tidak bisa kita ambil sebelum jatuh tempo. Jika tetap ingin mencairkannya, itu akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuannya. Selanjutnya yaitu resiko inflasi. Nah, inflasi dapat terjadi karena harga suatu barang atau jasa terjadi kenaikan sehingga menyebabkan daya beli yang menurun. Kemudian konsumsi masyarakat seperti membeli produk investasi akan berpengaruh, dan ini yang dapat mempengaruhi harga pasar yang ada. Selanjutnya yaitu strategi dalam investasi jangka panjang, yaitu pertama, pilih investasi yang kamu mengerti dengan cara mencari atau memperhatikan detail investasi yang pengen kamu mulai. Jika kalian tidak mengerti, maka itu akan menyebabkan kerugian yang cukup besar. Yang kedua, perhatikan laba dan pertumbuhan perusahaan. Dengan cara melihat dan memperhatikan laba perusahaan, kinerja masa depan, dan kesempatan bertumbuhnya suatu perusahaan, sehingga kamu dapat menilainya cocok atau tidak untuk memulai investasinya. Dan yang terakhir yaitu resiko inflasi,
dengan cara selalu mencari atau memperhatikan berita tentang inflasi yang akan menyebabkan menurunnya konsumsi masyarakat dan turunnya nilai investasi. Mungkin sekian dari saya pemaparan tentang investasi jangka panjang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Zakinah dari Prodi Akuntansi. Kali saya akan membahas makalah tentang laba ditahan. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Uang ini biasanya diinvestasikan ke dalam perusahaan agar menjadi bahan bakar utama untuk kelangsungan pertumbuhan perusahaan. Laba ditahan atau retained earnings. Apa sih manfaat laba ditahan? 1. Apa sih manfaat laba ditahan? 2. Modal pengembangan bisnis dan usaha. 3. Membantu pembayaran hutang. 4. Modal investasi lanjutan. Apa saja faktor perusahaan menahan laba? 1. Perusahaan pada struktur organisasi. Dalam manajemen perusahaan, faktor pertama yaitu perubahan struktur organisasi dalam manajemen perusahaan. Penahanan laba bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja manajemen baru serta meminimalisirkan potensi terjadinya kecurangan. 2. Kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan periode sebelumnya. Kelalaian dalam membuat laporan keuangan pada periode sebelumnya dapat mempengaruhi nilai laba ditahan. 3. Perubahan metode perhitungan juga dapat menjadi faktor penyebab laba tertahan. 4. Penyesuaian nilai mata uang. Dalam hal ini rupiah yang sempat berubah, nilai tukar rupiah biasanya akan berubah sewaktu-waktu sehingga dapat mempengaruhi hasil perhitungan laba perusahaan. 5. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Set non orci henderit augue interdum lacinia et egestas dolor. Cara menghitung laba ditahan. Rumus laba ditahan sebagai berikut. Laba ditahan awal laba atau rugi bersih, dividen. Contoh menghitung laba ditahan. Sebuah perusahaan dapat memenuhi periode akuntansi dengan 7 juta dari laba ditahan. Ini adalah retained earning yang dibawa dari periode akuntansi sebelumnya. Perusahaan kemudian menghasilkan 5 juta dalam laba bersih dan melakukan pembayaran total 2 juta dalam bentuk dividen. Lanjutan. Dalam bentuk dividen, perhitungan untuk ini adalah 7 juta, 5 juta, 2 juta 10, 000, 000. Ini berarti bahwa perusahaan memiliki tempat retained earning. Ini berarti untuk ini adalah 7 juta, 5 juta, 2 juta 10 juta. Ini berarti bahwa perusahaan memiliki retained earning sebesar 10,000,000 untuk periode akuntansi. Sekian dan terima kasih.